Shalom Kids. Kok gak ada orang ya? Oh iya, kakak ayo kita cari adik-adik. Di mana ya adik-adik? ya? Itu mereka. Shalom Kids. Welcome to Bethany Kids Sunday Service. Nah, sekarang kita akan beribadah, tapi sebelum itu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu yuk. Ayo, masih ada tuh yang duduk-duduk. Ayo mari kita berdoa dan sambil berdiri dong. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa diberikan kesempatan hari ini ada untuk beribadah kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dari awal hingga akhir dengan baik. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kakak kita memuji Tuhan. Bukan gagah, tapi kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah,
Oke adik-adik, sudah capek ya? Oh belum? Wah hebat. Oke sekarang dipersilakan duduk dan kita akan menyembah Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk kita datang kepada Tuhan secara pribadi, dengan diri kita sendiri, dengan seluruh roh dan jiwa kita. Mari adik-adik, boleh tutup mata, kita boleh angkat kedua tangan kita, apapun untuk menyembah Tuhan. Dan ajarkan kami untuk selalu bisa mengenal Tuhan. Mari adik-adik kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku
bersyukur punya Bapa yang selalu ada di dalam aku, yang selalu menghargaiku, yang selalu menjadi teman ceritaku. Mari adik-adik kita mengungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita juga bersyukur adik-adik buat mama, papa, kakak, adik, oma, opa, buat anggota keluarga yang lain. Kita bersyukur kita punya mereka. Ayo adik-adik, apapun yang menjadi doa adik-adik, kita utarakan kepada Tuhan, kita ucapkan kepada Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, Angkat kembali. Rasakan kasih-Nya lebih dalam, lebih Tuhan dekat dengan kita. Bapa, ajarku mengerti tentang isi. Sekali lagi. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi sama-sama Bapak ajarku mengerti. Bapak ajarku mengerti tentang isi. Sekali lagi hati. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian ini menjadi doa kami, menjadi ungkapan hati kami kepadamu. Dan kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami untuk mau menerima hikmat dan sharing dan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih hari ini? Saya berdoa adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Nah adik-adik, bulan lalu kita udah belajar banyak tentang mengampuni. Terlebih kita belajar tentang mengampuni sesama. Ayo berdoa, kita udah sama-sama belajar dan kita sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi ternyata adik-adik, kita mau kasih lihat nih satu cuplikan dari video sebelumnya. Yuk kita lihat video ini. Hai Kak Jo. Hai Jer, dari mana? Tadi aku kebetulan lewat Kak dan aku lihat Noel udah bisa maafin si Ai. Oh kamu lihat kejadian tadi Iya. ya? Iya benar, Aji juga senang banget. Akhirnya Noel bisa belajar dari perumpamaan tomat busuk tadi. Dan sekarang dia bisa mengampuni Ain dan Kak Jo berharap semua orang yang nanti akan menyakiti dia. Oh iya, ngomong-ngomong masalah tomat busuk, kemarin kan Jeremy ada ambil satu tomat busuk nih. Berarti ada satu orang yang Jeremy benci. Ci boleh tahu nggak siapa? Sebetulnya itu untuk aku Kak. Kalau mau jujur, aku sangat benci sama diri aku sendiri Kak.
Hah? Nah, ternyata ada satu orang yang terkadang sulit untuk kita ampuni. Siapa orang tersebut? Ya, diri kita sendiri. Kayu mau tanya nih adik-adik, pernah nggak kalian merasa bahwa ketika kalian melakukan kesalahan, kalian melakukan dosa, atau mungkin kalian melakukan kegagalan, kalian tidak berhasil mencapai sesuatu, kalian sulit untuk memaafkan diri kalian sendiri. Meskipun peristiwa itu sudah berlalu, tapi kalian gak bisa melupakannya, dan itu menjadi masa lalu yang mengerikan buat kalian. Dan ternyata kalian sulit sekali untuk melupakan dan memaafkan kejadian tersebut. Apakah itu hal yang baik? Nah, kita akan belajar bulan ini tentang mengampuni diri sendiri. Sebelum kita lanjut, kita akan nonton sebuah video lagi, sebuah kisah di Alkitab yang Kak Joy yakin kalian udah tahu kisah ini. Yuk kita nonton sama-sama. Stories of the Bible, the prodigal son. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus taught everyone about God's love. All kinds of people would come to hear Jesus speak, including tax collectors and people who made bad choices. This made the Pharisees and Jewish leaders mad. Yuck. They didn't think that Jesus should be around these kind of people. So Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, Excuse me? I want my share of your estate now, before you die. Okay. So his father agreed and gave his son his inheritance. Woohoo! A few days later, this younger son packed all his belongings See ya. and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Huh? About the time his money ran out, a great famine swept over the land, Aw, man. and he began to starve. Hey, you. He convinced a local farmer to hire him, There you go. and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the food he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he said to himself, "At home, even the servants have food enough to spare, and here I'm dying of hunger. I know. I will go home to my father and apologize and ask him to take me on as a servant." So he returned home to his father. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. Son! His son said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son." But his father said to the servants, "Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began. All right, yeah. Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house, Huh? Hey, you. and he asked one of the servants what was going on. "Your brother is back," he was told, "and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return." Woohoo! All right, party time. All right, yahoo! The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him, Oh man. but he replied,
All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Yet when this son of yours comes back after wasting your money, you celebrate by giving him a great feast." His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day. For your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found." Nah adik-adik, gimana kisah apa tadi? Yes, benar, kisah anak yang hilang. Kak Jo yakin kalian udah pernah dengar kisah ini. Dan mungkin kalian udah sering dengar kisah ini. Seorang anak yang meminta harta warisan kepada papanya, padahal papanya belum meninggal. Dia minta harta warisan dan dia pergi meninggalkan papanya, berfoya-foya, melakukan dosa. Sampai akhirnya uangnya habis, dia jatuh miskin dan dia harus bekerja di kandang babi. Bahkan ketika dia merasa sangat lapar, dia harus rela makan makanan babi. Dan itu sangat menyedihkan. Dan akhirnya puji Tuhan, dia sadar dan dia kembali kepada papanya. Nah, melalui kisah ini, Kak Jo mau bilang yang pertama, dia ngelakuin hal dan dosa yang sangat besar. Apa itu? Ya jelas, dia minta uang papanya, minta warisan, padahal papanya masih hidup, tinggalin papanya, melakukan banyak dosa yang sangat besar dia lakukan. Tapi ada juga sebuah perbuatan baik yang bisa kita pelajari dari anak yang hilang ini, yaitu dia mengingat papanya dan dia memutuskan kembali kepada papanya. Coba adik-adik bayangkan ketika dia sedang di kandang babi nih, sedang dia merasa sedih dan dia ingat papanya, tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya. Dia malu, dia takut untuk kembali ke papanya. Dan dia tetap bekerja di kandang babi dan dia tetap makan makanan babi. Jangan-jangan lama-lama apakah dia menjadi babi? Enggak ya. Cuman itu kan sangat menyedihkan. Hanya gara-gara dia takut untuk kembali ke papanya. Karena gara dia nggak mau mengampuni kesalahan yang dia lakukan sendiri. Akhirnya dia akan menyesal. Tapi puji Tuhan, dia kembali ke papanya. Dan kita lihat respon papanya. Papanya menyambut dia dengan pelukan dengan penuh sukacita. Nah, kita akan belajar dari kisah ini. Pertama ya, Kak Jo mau jelasin. Kak Jo nggak ngajarin kalian untuk melakukan dosa karena Tuhan pasti akan ampuni. Enggak. Tapi sebagai manusia terkadang kita melakukan kesalahan. Tapi kita harus bisa memaafkan diri kita. Nah, Kak Jo mau kasih 3 kunci bagaimana kita bisa mengampuni diri kita. Yaitu ada rumus A, B, dan C supaya kita gampang untuk ingat. Nah, yang pertama adalah A, akui. Kita akan buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Kak Jo akan bacakan ya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9, Kak Jo ambil dari terjemahan baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, jelas di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini mengatakan ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Nah, mengakuinya kepada siapa nih Kak Jo? Apakah kepada Tuhan aja? Sebelum itu, ayo kita mengakui kesalahan kita kepada siapa kita berbuat salah. Entah itu kepada papa, kepada mama, kakak, adik, ibu guru, bahkan teman-teman, siapapun orang yang kita melakukan kesalahan. Ayo kita belajar untuk mengakui dan minta maaf. Percayalah sama Kak Jo, justru ketika kalian tidak mau meminta maaf, kalian malu meminta maaf, kalian takut untuk minta maaf, justru itu membuat kalian sulit untuk memaafkan diri kalian sendiri. Tapi ketika kalian minta maaf, ketika kalian memberanikan diri, maka itu secara tidak langsung akan membuat hati kalian menjadi lega. Kalian akan jadi lebih mudah untuk mengampuni kesalahan kalian. Dan memang benar, ketika kalian meminta maaf, mungkin saja orang tersebut nggak memaafkan. Atau mungkin orang tersebut malah marah ke kalian.
Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang penting kalian dari lubuk hati kalian yang terdalam, kalian sudah mengakui kesalahan dan kalian mau minta maaf. Setelah kalian minta maaf kepada orang yang kalian lakukan kesalahan, waktunya untuk kita minta maaf sama Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan. Gak perlu malu datang ke Tuhan apapun kesalahan ataupun kegagalan yang kalian lakukan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita lihat kisah tadi. Biarpun anaknya udah bikin dosa, udah bau kotoran babi, papanya tetap peluk dia, papanya tetap menangis dan menyambut dia dengan penuh sukacita. Itulah yang Tuhan lakukan ketika kita datang dan minta ampun kepada Tuhan. Itu poin pertama yang A. Yang kedua, yang B. Yang B adalah berubah. Nah, kita akan baca di dalam Amsal 28 ayat 13. Kaju akan baca dalam versi mudah dibaca. Yuk kita buka ayatnya. Amsal 28 ayat 13 dari versi mudah dibaca. Orang yang menutup-nutupi pelanggarannya tidak akan berhasil. Tetapi orang yang mengakui dosanya dan berhenti melakukan yang salah akan mendapat belas kasihan. Nah, jelas di dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan kalau kita menutup-nutupi kesalahan kita nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil apa? Salah satunya kita nggak akan berhasil lepas dari rasa bersalah. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian berusaha menutupinya dalam diri kalian, dalam hati kalian, justru kalian akan lebih tersiksa. Kalian akan hidup dalam penyesalan dan kalian tidak akan bisa memaafkan diri kalian. Tapi ketika kalian mengakui dan di ayat tadi dikatakan dan berhenti melakukan yang salah, berubah dari kebiasaan hal yang buruk menjadi yang baik, itu kunci kedua. Makanya Kak Jo bilang tadi, Tuhan akan selalu mengampuni, tapi Kak Jo nggak bilang kalian boleh selalu melakukan dosa. Poin kedua, kalian harus berubah. Dan Kak Jo, ketika saya udah berubah, saya bikin cara lagi. Kita balik lagi ke poin yang A. Akui. Ketika kamu akui, kita ke poin yang B, berubah. Karena kalau kalian nggak berubah, kalian akan mendapat hasil yang sama gitu-gitu aja. Contoh, ayo kasih contoh nih sederhana nih. Misalnya nih, kalian mau pergi ke sekolah minggu jam 11. Ketika kalian bangun jam 10 pagi, kalian terlambat sampai di gereja. Ketika bangun, kalian harus sarapan, harus mandi, harus siap-siap perjalanan. Dan ternyata jam 11 lewat, kalian baru sampai di sekolah minggu. Kalau minggu depan, kalian bangun tetap jam 10, kira-kira kalian akan terlambat nggak? Kalian pasti akan tetap terlambat. Jadi apa yang harus dilakukan? Bangun lebih cepat. Bangun jam setengah 10. Ternyata ketika kalian bangun jam setengah 10 masih tetap terlambat. Kalian tetap gagal. It's okay. Yang harus dilakukan apa? Berubah lagi. Bangun lebih cepat lagi. Bangun jam 9. Ketika kalian bangun lebih cepat, Kak Jo yakin kalian gak akan terlambat. Begitu juga ketika kalian melakukan sesuatu. Mungkin kalian ketika sudah berusaha belajar seperti ini, berusaha untuk mempersiapkan diri saat ujian, kalian gagal. Kalian gak bodoh. Tapi kegagalan itu hal yang wajar. Tapi kalian harus berubah. Kalian belajar lebih giat lagi. Kalian belajar lebih sering lagi. Waktu belajarnya lebih panjang lagi. Ketika kalian berubah menjadi lakukan hal yang lebih baik, Kak Jo yakin keberhasilan akan menjadi bagian kalian. Itu poin kedua. Dan poin yang terakhir, poin yang C adalah cintai. Love yourself as God loves you. Cintai dirimu seperti bagaimana Tuhan Yesus mencintai kamu. Gimana sih Tuhan mencintai kita? Kita baca lagi ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 25. Yuk kita baca lagi ayatnya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di dalam Yesaya 43 ayat 25 Tuhan bilang, dosa pemberontakan itu adalah dosa yang melawan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan ajarkan tapi kita nggak lakukan. Jadi semua dosa, semua kesalahan itu termasuk dosa pemberontakan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan mengampuni. Dan bukan cuma mengampuni, ini kerennya adik-adik.
baca di bawahnya, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Tuhan lupakan. Nah, kita lihat, itulah cara Tuhan mencintai anaknya. Ketika anaknya yang melakukan dosa datang kepada dia nggak akan lihat apa yang udah anak itu lakukan sebelumnya. Kita lihat lagi kisah anak yang hilang tadi. Ketika anaknya kembali ke papanya, apakah papanya ngomong begini ke dia? Oh, ini anak saya yang udah ambil warisan saya nih. Oh, ini anak saya yang kurang ajar nih. Kamu push up dulu 10 kali. Apa papanya bilang begitu? Apa papanya bilang begini? Oh, ini anak saya yang berfoya-foya menghabiskan uang. Oh, ini anak saya yang sudah berbuat dosa. Apakah papanya bilang begitu? Enggak. Papanya tidak membahas apa yang udah dia lakukan. Papanya hanya senang ketika dia kembali. Dan kita lihat kisah tadi, papanya langsung suruh orang untuk kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia sepatu. Langsung diberikan pesta yang sangat luar biasa, dipotong lembu tambun yang terbaik. Begitu sukacitanya papanya ketika anaknya yang jahat, yang kurang ajar kembali. Dan hebatnya, papanya gak peduli apa yang dia lakukan. Begitu juga Tuhan Yesus. Kisah perumpamaan tadi adalah kisah tentang Tuhan Yesus ketika kita kembali kepada Tuhan. Kalian gak perlu takut kepada Tuhan. Dan itulah cara Tuhan mencintai kita. Ketika kita datang, kita minta ampun, kita berubah, Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan, kegagalan yang pernah kita buat. Kalau Tuhan aja tidak pernah mengingat-ingat kesalahan, kenapa kita harus mengingat-ingat kesalahan kita? Kenapa kita harus takut melakukan sesuatu karena kegagalan yang pernah kita alami? Karena dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Kalau Tuhan mencintai kita begitu luar biasa, maka kita juga harus mencintai diri kita. Haju akan tutup dengan sebuah ayat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 20. Kita baca ayatnya ya. 1 Yohanes 3 ayat 20, Kaju ambil dari versi muda dibaca. Bila hati kita membuat kita merasa berdosa, kita masih dapat mempunyai damai sejahtera di hadapan Allah. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita. Allah tahu segala sesuatu. Ini ayat yang menurut Kajo keren sekali. 1 Yohanes 3 ayat 20 bilang, hati kita memang sering membuat kita rasa bersalah. Kadang iblis mempengaruhi kita, mengganggu kita lewat bisikan-bisikan yang seolah-olah itu menjadi isi hati kecil kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya nih, kalian pernah mengalami kegagalan ketika mengikuti lomba. Dan Tuhan bilang, ayo kamu ikut lagi. Yang berikut kamu pasti berhasil. Tapi ada bisikan dalam diri kalian bilang, udah gak usah. Kamu pasti gagal lagi, nanti kamu kecewa lagi, nanti kamu malu lagi. Ingat, ayat tadi bilang, hati kita mungkin membuat kita merasa berdosa, merasa kalah. Tapi ingat, Tuhan Yesus lebih besar daripada hati kita. Dan dengar, Tuhan pasti akan selalu semangatin kamu untuk mencoba lagi sesuatu menjadi lebih baik. Dan ketika kalian mau menjadi orang baik, mungkin kadang hati kalian bilang begini, aduh kamu gak bisa jadi anak baik, kamu ini anak nakal. Coba kalau kamu berbohong itu lebih enak, kamu gak usah, kamu gak bisa jadi anak baik. Ketika kamu mau melayani Tuhan di gereja, dibilang, kamu itu kan di sekolah itu nakal, ngapain kamu gak pantas melayani Tuhan. Kadang hati kamu menghakimi dirimu. Tapi ayat ini bilang, Tuhan lebih besar dari itu. Ingat, Tuhan mencintai kamu tanpa melihat dosa yang pernah kamu bikin. Jadi kamu juga lupakan apa yang sudah lakukan. Ampuni dirimu. Ketika kamu mengampuni dirimu, kamu akan menjadi pribadi yang merdeka. Kaju tutup dengan satu kesaksian. Ini menarik banget. Berapa hari yang lalu, seorang anak datang ke Kajo. Dia salah satu seorang anak yang sangat Kajo sayangi. Tiba-tiba dia cerita ke Kajo begini, Kajo pernah nggak merasa menjadi orang yang gagal? Kajo kaget waktu itu. Kajo tanya, kenapa kamu tanya begitu? Terus dia cerita bahwa dia merasa gagal sebagai seorang penari.
Dia merasa diri dia itu, gerakan tariannya itu sering salah, tidak seperti teman-temannya. Dan bahkan Kak Jo kaget ketika dia tampil di gereja, sering dia menyendiri, dia menangis karena dia melakukan kesalahan. Adik-adik, tahu nggak yang lebih menariknya lagi? Dia adalah orang yang sangat Kak Jo ngefans banget. Kak Jo sangat mengagumi dia karena bagi Kak Jo gerakan nari dia keren banget. Kak Jo ini nggak bisa nari adik-adik. Tapi ketika Kak Jo tampil di panggung melayani Tuhan menari, meskipun mungkin orang melihat Kak Jo hanya seperti bola menggelinding, tapi Kak Jo merasa gerakan Kak Jo keren sekali di atas panggung. Kak Jo sangat bersukacita. Tapi dia yang Kak Jo rasa gerakannya keren sekali. Bahkan Kak Jo sangat mengagumi ketika dia senyum menari di atas panggung. Tapi dia merasa dia adalah orang yang gagal dalam menari. Dari kisah ini, akhirnya Kak Jo menasihati dia. Tapi dari kisah ini Kak Jo mau kasih satu pelajaran. Terkadang mungkin kamu merasa menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang gagal, mungkin tidak bertalenta. Tapi ingatlah, sebenarnya orang-orang di sekitar kalian itu mengagumi kalian. Mereka iri bahkan dengan talenta bakat yang kalian punya. Tapi kenapa kamu menangisi itu? Kenapa kamu malu dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan? Untuk kalian yang mungkin merasa pernah melakukan kesalahan, pernah mengalami kegagalan, Kak Jo mau kasih satu hal buat kalian. Tuhan tahu kamu tidak pernah bermaksud seperti itu. Tuhan tahu kamu sudah berusaha yang terbaik. Bahkan Tuhan tahu semua batas kemampuanmu. Tapi ingat adik-adik, apapun yang kamu lakukan, bagi Tuhan kamu tetap mahakarya yang sempurna. Dan Tuhan gak akan pernah berhenti untuk mencintai kamu. Amin. Oke adik-adik, kita udah sharing banyak hari ini tentang mengampuni dan mencintai diri sendiri. Kak Jo mau tutup dengan doa dan kita mau berdoa sama-sama. Kak Jo mau berdoa buat kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kita udah sharing banyak bahkan dari bulan lalu. Kita udah belajar untuk mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, yang berbuat salah kepada kami. Bahkan di bulan ini kami akan bahas lebih banyak lagi tentang mengampuni. Terlebih tentang mengampuni diri kami sendiri. Hari ini kami mau belajar Bapa, bahwa ketika kami melakukan kesalahan, kami melakukan kegagalan, hari ini kami belajar bahwa kami gak perlu takut, kami gak perlu terpuruk, gak perlu jatuh. Tapi kami harus bangkit karena kami punya Tuhan yang selalu mencintai dan menerima kami apa adanya. Hari ini kami belajar 3 poin bahwa kami harus mengakui kesalahan kami harus berubah dan kami harus mencintai diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami sendiri. Kami tahu Engkau melihat kami sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ajar kami untuk menilai diri kami seperti itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami semua selalu anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Berkati papa mama kami, om, tante, oma, opa, kakak, adik kami, semua keluarga besar kami Engkau berkati, Engkau jaga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami senantiasa untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dan biarlah selalu semakin hari kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah kami, ibadah online kami di Bethany Kids Church online service pada pagi hari ini. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita buka tangan kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan Yesus yang baik memalingkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia.
Tuhan Yesus yang baik juga berjanji akan selalu menjaga dan melindungi dan mencintai adik-adik mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, ingat ya, selalu mengampuni orang lain dan diri sendiri. Dan selalu cintai diri kita sebagaimana Tuhan mencintai kita. Oke adik-adik, kita ketemu lagi bulan depan. God bless you. Piu, 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 piu. Dah.